Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang perang salib dan kemunduran umat Islam. Atau yang pertama, perang salib. Perang salib menurut Philip K. Hitti adalah reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia sejak tahun 630 Masehi yang merupakan pihak penyerang di Syria dan Asia Kecil, tapi juga di Spanyol dan Sisilia. Penyebab terjadinya perang salib diantaranya adalah faktor agama. Sejak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas menunaikan ibadah ke sana karena penguasa Saljuk menerapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang tidak berziarah ke Baitul Maqdis. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venesia, Genoa, Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dagangan mereka. Yang ketiga adalah faktor sosial, yang dimana kekalahan Bizantium sejak 330 disebut Konstantinopel atau Istanbul di Manzkirat, wilayah Armenia pada 1071, dan jatuhnya Asia Kecil ke bawah kekuasaan Saljuk telah mendorong Van Alexis I untuk membentuk atau meminta bantuan pada Paus Urbanus II. Yang selanjutnya adalah pemicu terjadinya perang salib. Yang pertama pada abad ke-11 Masehi, yang dimana di bawah pemerintahan kaum muslimin, Palestina merupakan kawasan yang tertib dan damai. Orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Islam hidup bersama. Yerusalem merupakan kota suci bagi ketiga agama Samawi, yakni Islam, Yahudi, dan Kristen di dalam kota. Inilah letak Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi kiblat pertama untuk Islam sebelum balik ke Ka'bah di Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra sehingga dan sholat di masjid ini sebelum Mi'raj ke langit. Nabi Isa AS juga dilahirkan di Baitullah, berdekatan di kota Yerusalem ini. Yang kedua adalah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab tahun 634 sampai 644 Masehi, yang dimana Yerusalem dapat disebut oleh kaum muslim dari tangan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur dan suatu penyerahan kuasa secara damai. Yang ketiga adalah pada Kekaisaran Turki Saljuk, Ferdinand melakukan pertimbangan dengan menjadikan larangan tersebut damai demi keselamatan penjara Kristen itu sendiri. Namun ternyata tidak, dan ini mendapat anggapan yang salah dari orang Eropa. Yang selanjutnya adalah periodisasi perang salib. Periodisasi perang salib ini dibagi menjadi 3. Yang pertama periode 1 atau disebut dengan periode penakluk, di mana Hasan Ibrahim Hasan dalam buku Tarikh al-Islam menggambarkan pasukan salib pertama yang dipimpin oleh Pierre Hermite sebagai gerombolan rakyat jelata yang tidak memiliki pengalaman dan tidak disiplin tanpa adanya persiapan. Pasukan salib ini dikalahkan oleh pasukan dinasti Saljuk. Pasukan salib berikutnya dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Gerakan ini lebih merupakan militer yang terorganisasi rapi. Mereka berhasil menduduki kota suci Palestina, Yerusalem pada Juli
itu adalah periode kedua, di mana periode ini disebut periode reaksi umat Islam. Iman kaum muslim ini terlihat jelas setelah munculnya Salahuddin Yusuf al-Ayyubi atau Salidin di Mesir yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis pada 2 Oktober 1187. Dalam perang salib ini akhirnya pihak Rikars dan pihak Salidin sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan membuat perjanjian. Periode yang ketiga adalah lebih dikenal dengan periode perang saudara, kecil-kecilan atau periode kehancuran dalam pasukan salib. Dalam periode ini muncul pahlawan wanita dari kalangan kaum muslim yang terkenal gagah berani, yaitu Hajar ad-Dur. Ia mampu menunjukkan kebesaran Islam dengan membebaskan dan mengizinkan Raja Louis IX kembali ke negerinya, yaitu Perancis. Yang selanjutnya adalah jalannya perang salib. Perang salib ini berlangsung dalam kurun waktu hampir 2 abad, yakni antara 1095 sampai 1291 Masehi yang terjadi dengan serangkaian peperangan. Jadi jalan perang salib ini ada banyak sekali ya. Saya tidak akan menjelaskan satu-satu, tapi intinya ada di situ. Saya ulangi lagi, kemunduran umat Islam, yang dimana kemunduran umat Islam dimulai dari runtuhnya Daulah Abbasiyah yang dihancurkan oleh pasukan bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Hulagu Khan. Sedangkan Daulah Islamiyah di Abbasiyah berjaya sampai berakhirnya Daulah Bani Ahmar. Setelah runtuhnya dua tersebut, tidak ada daulah besar yang dimiliki oleh umat Islam. Daulah paling kuat setelah itu adalah Daulah Utsmani yang berkedudukan di Turki. Dua kemunduran daulah Islam banyak latar belakangnya oleh konflik internal yang terjadi di dalam dunia tersebut. Di antaranya adalah perang saudara yang memicu konflik berkepanjangan sehingga daulah-daulah Islam tidak semakin kuat, tetapi sebaliknya semakin terpecah belah menjadi daulah-daulah kecil. Ketiga, munculnya pembaruan dalam Islam atau dunia Islam dikarenakan munculnya kesadaran dari tokoh-tokoh Islam. Mereka mendukung begitu pentingnya persatuan dan kesatuan antara sama umat Islam, sehingga dengan bersatunya umat Islam akan semakin kuat dan berjaya kembali. Yang keempat, bangsa Barat menjadi negara-negara Islam karena 3 hal, yakni motivasi cult, glory, dan gospel. Cloud, glory, dan gospel berarti upaya untuk menguasai negara-negara Islam, menguasai ekonomi, dan menyebarkan agama Kristen. Sekian yang bisa saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.